Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan topik bahasan karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada setiap makhluk hidup. Gula dan pati dalam makanan, selulosa dalam kayu, kertas, dan kapas yang hampir merupakan karbohidrat murni. Karbohidrat yang termodifikasi membentuk bagian dari lapisan luar sel-sel hidup. Karbohidrat juga ada pada asam nukleat yang membawa informasi genetik, dan karbohidrat juga digunakan sebagai obat-obatan. Kata karbohidrat secara historis berasal dari fakta bahwa glukosa, karbohidrat sederhana pertama yang diperoleh murni, memiliki rumus molekul C6H12O6 dan pada awalnya dianggap sebagai hidrat karbon C6H2O6. Pandangan ini segera ditinggalkan, tetapi nama itu tetap ada. Saat ini istilah karbohidrat digunakan untuk menunjuk secara longgar pada kelas besar aldehida dan keton polihidroksilasi yang umum disebut gula. Glukosa juga dikenal sebagai dekstrosa dalam pekerjaan medis adalah contoh yang paling dikenal. Karbohidrat disintesis oleh tumbuhan hijau selama fotosintesis, sebuah proses kompleks di mana sinar matahari menyediakan energi untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa plus oksigen. Banyak molekul glukosa kemudian dihubungkan secara kimiawi untuk disimpan oleh tanaman dalam bentuk selulosa atau pati. Ketika dimakan dan dimetabolisme, karbohidrat kemudian menyediakan sumber energi yang tersedia bagi hewan. Dengan demikian, karbohidrat bertindak sebagai perantara kimia, di mana energi matahari disimpan dan digunakan untuk mendukung kehidupan. Karena manusia dan sebagian besar mamalia lainnya kekurangan enzim yang dibutuhkan untuk mencerna selulosa, mereka membutuhkan pati sebagai sumber makanan mereka dari karbohidrat. Namun hewan gembala seperti sapi memiliki mikroorganisme di dalam lambung pertama mereka yang mampu mencerna selulosa. Energi yang tersimpan dalam selulosa dengan demikian dipindahkan ke rantai makanan biologis ketika hewan ruminansia ini makan rumput dan digunakan untuk makanan. Karbohidrat umumnya diklasifikasikan sebagai gula sederhana dan kompleks. Gula sederhana atau monosakarida adalah karbohidrat seperti glukosa dan fruktosa yang tidak dapat diubah lagi menjadi gula yang lebih kecil dengan hidrolisis. Karbohidrat kompleks terbuat dari dua atau lebih gula sederhana yang dihubungkan oleh ikatan asetal. Sukrosa atau gula pasir misalnya terdiri dari satu glukosa yang dihubungkan dengan satu fruktosa. Demikian pula selulosa terdiri dari beberapa ribu unit glukosa yang dihubungkan bersama. Hidrolisis enzimatik dari karbohidrat kompleks memecahnya menjadi monosakarida penyusunnya. Monosakarida selanjutnya diklasifikasikan sebagai aldosa atau ketosa. Akhiran osa menunjukkan karbohidrat
dan awalan aldo dan keto mengidentifikasi jenis gugus karbonil dalam molekul, apakah aldehida atau keton. Jumlah atom karbon dalam monosakarida ditunjukkan oleh awalan numerik yang sesuai seperti tri, tert, pent, hex, dan sebagainya dalam namanya. Menempatkan semua bersama-sama, glukosa adalah aldoheksosa, gula aldehido 6 karbon, fruktosa adalah ketoheksosa, gula keto 6 karbon, ribosa adalah aldopentosa, gula aldehido berkarbon 5, dan sedoheptulosa adalah ketoheptosa, gula keto berkarbon 7. Sebagian besar gula sederhana yang umum adalah pentosa atau heksosa. Karena karbohidrat biasanya memiliki banyak pusat kiralitas, telah lama diketahui bahwa diperlukan metode cepat untuk menunjukkan stereokimianya. Pada tahun 1891, ahli kimia Jerman Emil Fischer menyarankan metode berdasarkan proyeksi atom karbon tetrahedral ke permukaan datar. Proyeksi Fischer ini segera diadopsi dan sekarang menjadi cara umum untuk menunjukkan stereokimia di pusat kiralitas, khususnya dalam kimia karbohidrat. Sebuah atom karbon tetrahedral diwakili dalam proyeksi Fischer oleh dua garis bersilangan. Garis horizontal menunjukkan ikatan yang keluar dari bidang datar, dan garis vertikal menunjukkan ikatan yang masuk ke dalam bidang datar. Karena molekul kiral yang diberikan dapat digambarkan dengan banyak cara, kadang-kadang perlu membandingkan dua proyeksi untuk melihat apakah mereka mewakili enantiomer yang sama atau berbeda. Untuk menguji identitas, proyeksi Fischer dapat dipindahkan di atas kertas, tetapi hanya dua jenis gerakan yang diperbolehkan. Menggerakkan proyeksi Fischer dengan cara berbeda akan mengubah makna. Proyeksi Fischer dapat diputar 180 derajat, tetapi tidak 90 derajat atau 270 derajat. Hanya rotasi 180 derajat mempertahankan konvensi Fischer dengan menjaga kelompok substituen yang sama, masuk dan keluar dari bidang. Dalam proyeksi Fischer berikut, R-gliseraldehida misalnya, gugus H dan OH keluar dari bidang datar, baik sebelum dan sesudah rotasi 180 derajat. Rotasi 90 derajat merusak konvensi Fischer dengan menukar kelompok yang masuk dan keluar bidang datar. Dalam proyeksi Fischer R-gliseraldehida berikut, gugus H dan OH keluar dari bidang sebelum rotasi, tetapi masuk ke bidang setelah rotasi 90 derajat. Akibatnya, proyeksi yang diputar menunjukkan S-gliseraldehida. Proyeksi Fischer dapat membuat satu grup tetap stabil sementara tiga lainnya berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Efeknya hanya berputar di sekitar ikatan tunggal yang tidak mengubah stereokimia. Penentuan stereokimia RS dapat ditetapkan pada pusat kiral dalam proyeksi Fischer dengan mengikuti tiga langkah seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Langkah pertama, peringkatkan 4 substituen dengan aturan Kahn-Ingold-Prelog. Langkah kedua, tempatkan kelompok peringkat rendah, biasanya H di bagian atas proyeksi Fischer, dengan menggunakan salah satu gerakan yang diizinkan. Ini berarti bahwa grup dengan peringkat terendah diorientasikan kembali jauh dari penampil, seperti yang diperlukan untuk menetapkan konfigurasi. Langkah ketiga, tentukan arah rotasi 1, 2, 3
dari 3 kelompok yang tersisa dan tetapkan konfigurasi R atau S. Karbohidrat dengan lebih dari satu pusat kiralitas ditunjukkan dalam proyeksi Fischer dengan menumpuk pusat di atas satu sama lain dengan karbon-karbonil pada atau di dekat bagian atas. Misalnya, glukosa memiliki 4 pusat kiralitas yang ditumpuk di atas satu sama lain dalam proyeksi Fischer. Representasi seperti itu bagaimanapun tidak memberikan gambaran akurat tentang konformasi 3 dimensi molekul yang sebenarnya, yang melingkari dirinya sendiri seperti gelang. Gliseraldehida, aldosa paling sederhana, hanya memiliki satu pusat kiralitas dan dengan demikian memiliki 2 bentuk enantiomer atau bayangan cermin non-identik. Hanya enantiomer dextrorotatory yang terjadi secara alami, artinya sampel gliseraldehida alami yang ditempatkan dalam polarimeter memutar cahaya terpolarisasi bidang dalam arah jarum jam, dilambangkan plus atau positif. Sejak plus gliseraldehida telah ditemukan memiliki konfigurasi R pada C2, dapat direpresentasikan dalam proyeksi Fischer seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Untuk alasan historis, sejak lama sebelum adopsi sistem RS, R plus gliseraldehida juga disebut sebagai D-gliseraldehida. D untuk dextrorotatory. Enantiomer lainnya, S minus gliseraldehida, dikenal sebagai L-gliseraldehida atau L untuk levorotatory. Karena cara monosakarida di biosintesis di alam, sebagian besar monosakarida alami lainnya memiliki konfigurasi stereokimia R yang sama dengan D-gliseraldehida pada pusat kiralitas terjauh dari gugus karbonil. Oleh karena itu, dalam proyeksi Fischer, sebagian besar gula yang terjadi secara alami memiliki gugus hidroksil di pusat kiralitas bawah yang mengarah ke kanan pada gambar. Semua senyawa tersebut disebut sebagai gula D. Berbeda dengan gula D, gula L memiliki konfigurasi S di pusat kiralitas terendah dengan gugus OH di bawah mengarah ke kiri dalam proyeksi Fischer. Jadi gula L adalah bayangan cermin atau enantiomer dari gula D yang sesuai dan memiliki konfigurasi yang berlawanan dari gula D di semua pusat kiral. Perhatikan bahwa notasi D dan L tidak memiliki hubungan dengan arah di mana gula tertentu memutar cahaya terpolarisasi. Gula D dapat berupa dextrorotatory atau levorotatory. Awalan D hanya menunjukkan bahwa gugus OH pada pusat kiralitas terendah memiliki stereokimia R dan menunjuk ke kanan ketika molekul digambarkan dengan cara standar dalam proyeksi Fischer. Perhatikan juga bahwa sistem DL, tata nama karbohidrat, menggambarkan konfigurasi hanya pada satu pusat kiralitas dan tidak menjelaskan apapun tentang konfigurasi pusat kiralitas lain yang mungkin ada. Demikianlah topik kali ini mengenai klasifikasi dan stereokimia karbohidrat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang karbohidrat seperti konfigurasi aldosa, reaksi terkait karbohidrat, dan lainnya. Sampai berjumpa kembali.